Dan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, ala basirah, yang dimaksud dengan basirah adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i ini adalah ilmu tentang tauhid, ilmu yang berkaitan dengan kesyirikan, ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram, mana perkara-perkara yang mubah, mana perkara-perkara yang wajib, mana perkara-perkara yang sunnah, mana perkara-perkara yang makruh. Seorang yang berjalan di atas basirah mengetahui itu semua. Dan beliau pun mengatakan wal ilmu bihalil mad'u, dan termasuk basirah juga adalah mengetahui dengan keadaan orang-orang yang dia berdakwah kepadanya. Sebagaimana dalam hadis yang nanti sudahnya akan kita bahas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke San'a dan Abu Musa al-Ash'ari ke Aden untuk berdakwah di jalan Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz ibn Jabal yang akan datang ke San'a, innaka sata'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Karena di Yaman, di San'a banyak ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Sehingga da'i, yaitu dalam hadis ini Mu'adz bin Jabal, mempersiapkan diri untuk menghadapi syubhat-syubhat yang bisa jadi dilontarkan oleh orang-orang yang beliau hadapi di dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga termasuk ala basirah, mengetahui keadaan orang yang kita berdakwah kepadanya. Apakah ateis? Apakah memiliki kepercayaan-kepercayaan? Ataukah Islam, ataupun Islamnya bagaimana, harus kita ketahui. Sehingga ketika kita memberikan pelajaran kepada orang-orang yang ada di hadapan kita, sesuai dengan standar yang mereka pahami, sesuai dengan akal yang mereka miliki. Sehingga ketika membahas ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tahapan mereka. Jangan sampai baru mau masuk Islam, masih kafir, kemudian dibahas tentang perpecahan umat. Baru mau masuk Islam, baru mau masuk Islam, kemudian disebutkan tentang perpecahan umat. Dalam hadis Nabi ada 73 golongan yang mereka semuanya sudah bersahadat, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Ini baru mau masuk Islam. Akhirnya yang tadinya mau masuk Islam malah wah, kalau kayak gini sih tentrem di agama saya. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat luar biasa sekali, Sifat Salat Nabi, beliau menyebutkan bahwasanya ada beberapa kota besar di Jepang, mereka mau memeluk Islam. Di antara mereka berkirim surat kepada ulama-ulama yang ada di India. Maka kata ulama-ulama yang menerima surat mereka mengatakan, kalian kalau mau masuk Islam harus masuk Islamnya di atas mazhab Hanafi. Ini kaget mereka, sebelumnya tidak mengetahui tentang hal ini. Kemudian yang lainnya berkirim surat kepada ulama-ulama yang ada di Jawa, di Indonesia. Ulama-ulama yang di Jawa mengatakan, kalian kalau mau masuk Islam harus di atas mazhab Syafi'i masuk Islam.
Akhirnya ke sini nggak jadi, ke sana nggak jadi, sudah tetap di agama mereka. Jadi ilmu juga harus mengetahui tentang keadaan orang yang kita ajak berbicara untuk membahas tauhid atau agama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Ma anta bimuhadditsin qauman la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Tidaklah engkau berbincang dengan satu kaum dan pembahasan yang kau bahas kepada mereka tidak dipahami oleh akal-akal mereka ataupun kemampuan mereka belum bisa mampu untuk membahas hal tersebut, maka kecuali sebagian di antara mereka akan mendapat fitnah dari pembahasan tersebut. Wal ilmu bis sabilil musili ilal maqsud. Dan ketika menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran, haruslah seseorang ketika menyampaikan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala harus juga dengan cara yang benar. Arti dari poin yang ketiga ini adalah seseorang harus mengetahui metode berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sifatnya adalah tauqifiyah, telah ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah di jalan Rabbmu dengan hikmah, satu, wal mau'izah al hasanah, dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang paling baik. Ini adalah 3 metode untuk seseorang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah, Rasulullah menghadapi siapa? Arab Badui. Ketika buang air kecil di masjid, maka Nabi SAW menanggapinya dengan hikmah. Tidak diusir, tidak dibentak. Sehingga apabila dibentak, dia lagi mengeluarkan najisnya bakalan lebih dari satu lokasi saja. Lebih dari satu titik. Bisa kemana-mana. Sehingga Nabi melarang para sahabat untuk membentaknya. Begitu selesai, Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk membawa air dan disiram sampai najisnya hilang. Kemudian Rasulullah SAW berikan pengertian kepada Arab Badui ini, bahwasanya masjid itu tidak boleh untuk ada najis, ada kotoran, gak boleh. Maka orang ini berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Tadi dia berbuat kemungkaran. Sekarang dia berbuat yang lebih mungkar lagi. Apa berbuat lebih mungkarnya? Mengkerdilkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sayangi saya dengan Muhammad saja. Orang Arab Badui manggilnya Muhammad, tidak pakai nabi. Dan jangan sayangi orang lain selain kita berdua. Maka kata Rasulullah, laqad tahajjarta wasi'a. Engkau telah menyempitkan perkara yang sangat luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ghanimah yang sangat besar dalam peperangan Hunain, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hikmahnya dalam berdakwah di jalan Allah memberikan harta rampasan perang itu kepada
sahabat-sahabat yang masih lemah imannya. Seperti Abu Sufyan mendapatkan onta yang banyak, 100 onta. Kemudian anaknya Abu Sufyan Yazid dikasih 100 ekor onta. Muawiyah diberikan 100 ekor onta. Bahkan Safwan ibn Umayyah yang pada saat itu belum masuk Islam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan bagian dari ghanimah, harta rampasan perang. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya mereka lebih kuat lagi dalam keimanan mereka, dalam tauhid mereka, dan bagi yang belum masuk Islam seperti Safwan lebih condong lagi kepada agama yang mulia ini.